ada satu ketidakadilan. Yoi. Ketidakadilannya Iya, di mana? iya. Saya nggak tahu kalau saya hamil. Seriously? Ya. Makin cantik kamu. Tidak. Iya tapi ngelihatnya makin cantik. Fresh. Mungkin karena ada sesuatu yang buat bahagia. Ya, setiap hari harus dipositifkan supaya juga orang Dipositifkan? Ya. Berarti ada yang negatif? Enggak, saya enggak bicara negatif, tapi apapun yang kita jalani hari ini, ya apapun harus kita positifkan. Yulia Parlina. Daud. Sana gue. Apa yang kita ingat di masa-masa sekolah? Yang paling kita ingat di masa-masa sekolah kita, apa yang paling kita ingat? Apa ya? Sebentar. Saya nyoba ingat, kita udah berapa lama nggak ketemu? Ih, lama semenjak banget. terakhir kita kan SMA 2003 lulus. Sekarang 2023, ada 20 tahun. 20 tahun ya. Dan kita sempat ketemu kan setelah 10 tahun. Kita ketemu tahun 2000 ini kok, sebelum pandemi. Sebelum pandemi. 2019 kita ketemu. Ketemu ya. Oh, iya. Iya, 2019 itu berarti 17 tahun. 17 tahun. Kita nggak ketemu di situ. Nongkrong. Sekali dua kali ya. Iya. Betul. Baru dirimu. Ingat. Hamil. Dihamili. Tapi laki-laki itu bertanggung jawab nggak? Oh, sangat. Oh, pasti. Kalau nggak, makanya saya 17 tahun, 20 tahun kita baru ketemu lagi. Karena dengan teman-teman SMA yang lain itu lost kontak. Ya, karena kamu padahal di Samarinda doang ya. Samarinda, kadang di Lokulu juga. Iya kan? Aku tuh tinggal di Lokulu tuh tahun 2012. Lucu kan, sama-sama di Lokulu kan? Makanya. Kok nggak pernah ketemu? Ya berarti kamu banyak di Samarinda kan? Menyelesaikan S1-nya ya? S1 di Samarinda. Apa? Jurusan apa? Kehutanan. Dan sekarang bekerja di Bawaslu. Nanti kita bahas Bawaslu lah ya. Kita bahas memorial kita dulu kan. Oke. Terus kita pernah bareng di mana ya? OSIS. Di OSIS kita pernah bareng. Tapi yang paling saya ingat itu tahu kan? Kita pernah ikut lomba paduan suara. Masih ingat kan? Ini lagunya. Masih ingat gak? Sungai Mahakam memecah. Ya kan? Salah ya? Nah, itulah kan. Latihannya sebentar banget tuh, semingguan aja, nggak sampai seminggu. Nggak sampai seminggu. Kita yang dilawan, yang latihannya berbulan-bulan. Betul. Bertanding. Tapi termasuk hebat loh, kita masuk 5 besar. Kita sering dipertemukan dengan kegiatan-kegiatan. Meskipun kita nggak pernah satu kelas kan ya? Nggak pernah satu kelas. Kamu IPA, aku IPS. Iya. Aku nakal, kamu baik-baik saja. Enggak juga lah, biasa aja. Ya, kenakalan remaja pada umumnya. Iya kan? Paling apa sih? Bolos. Emang pernah kamu bolos? Pernah, sekali 2 kali kayaknya. Sekali 2 kali bukan kebanggaan dong, Say. Kayaknya sekali. Aku lupa karena gini, aku mikirnya waktu sekolah itu kan aku kan dari Lokulu. Iya. Jauh ya. Jauh. Dan Beda waktu itu kamu nggak punya, waktu itu zaman itu susah banget nggak punya motor. Bener. Nggak punya motor, nggak punya HP. Nggak punya motor, nggak punya HP. Karena kita zaman analog masih ya. Sekolahnya kan saya dari Lokulu itu ke Tenggarong SMA 2. Itu jauh banget. Jauh. Zaman itu jauh banget. Jauh. Kita naiknya angkutan umum. Apa namanya itu bis Lembuswana. Ada bis. Lembuswana. Ada juga angkutan umum yang taksi itu loh, kalau orang bilang tuh taksi. Jadi saya tuh ngerasa kalau ini udah jauh-jauh sekolah, nyampe sekolah terus
bolos tuh kayaknya tuh sayang sekali Kalau gitu. aku kan deket banget. Nah, beda sama teman-teman yang di Aku sini yang jalan, memang jalan kaki enggak 15 menit sampai. Setiap hari. makanya saya kalau bolos sekali 2 kali tuh aja kayak ngerasa berdosa. Berdosa ya? Iya. Aku kalau sekali 2 kali itu ya. Tapi aku termasuk nilaiku Iya, bagus. iyalah. Nakal boleh, goblok jangan. Iya sih. IPA 1 kan? Lupa IPA 1. Ah, Lupa. masa sih lupa? IPA 1. Sekolah atau enggak sih? IPA 1. Kalau nggak salah IPA 1. 1. Bareng Bareng. gebetan. Enggak pernah ada gebetan. Enggak, yang gebet kamu. Siapa ya? Iya, siapa sekarang? Oh, iya. Tapi kayaknya sekelas nggak ya? Saya juga lupa. Sekelas ya? Sekelas. Dia IPA. Satu momen yang luar biasa waktu itu aku dijemputin dan aku harus ke tempat kamu. Dia nembak kamu depan aku. Dan aku di gripping supaya aku meyakinkan kamu untuk menerima dan kamu akhirnya menolak. Iya. Seorang Yulia menolak. Sebenarnya nggak menolak sih. Cuman gimana ya? Itulah tadi saya bilang. Saya seorang anak SMA dari Lohkulu ke Tenggarong, sekolah aja udah jauh. Jadi untuk kepikiran hal-hal yang gitu tuh ya jauh sekali gitu. Tapi berarti ada naksir juga waktu itu. Namanya anak SMA ya. Kalau ditaksir ya mas suka-suka aja. Berasa jadi artis gitu. Tapi ini ngomongin mantan jangan kebanyakan di antar kira. Kan dia bukan mantan. Oh, dia bukan mantan ya. Mantan gebetan Mantan maksudnya. gebetan, Okay. bukan mantan. Artinya kan kita mengulang kembali. Aku yang kuingat dari kamu tuh, Say. Aku biasanya manggil Say. Aku yang paling ingat dari kamu tuh senyum. Always smile. Selalu senyum, baik. Terus peneguran. Masa sih? Iyalah, aku nggak tahu dengan aku ya. Aku nggak tahu kamu dengan yang lain. Tapi kan kita jarang ketemu, tapi akrabnya kan karena momen-momen yang sering Iya benar. Makanya saya bilang senyum. kita nggak pernah satu kelas. Nggak pernah satu kelas. Kita nggak pernah. Tapi kita dipertemukan dengan ada beberapa momen yang bikin kita tuh kayak akrab banget. Nginep apa acara padus itu kan? Padus. Oh iya Kita benar. nginep Iya dong benar. di mes provinsi. Mes provinsi Kaltim. Tapi Iya. kayaknya sekarang udah nggak ada tuh. Udah nggak ada ya? Kayaknya nggak Nggak ada. apa-apa. Tapi itu masih terkenang. Iya. Makanya setiap saya di Samarinda kayaknya saya pernah ke tempat ini. Itu momen yang paling ini sih. Iya. Melekat sekali. Apa lagu-lagu kita tuh ya padus ya? Itu Sungai Mahakam. Sungai terus Mahakam. apa lagi ya, saya lupa. Itu aja sih yang ku ingat, Sungai Mahakam. Di OSIS. Di OSIS. Selain itu ada nggak sih? Apa yang kamu ya? Taekwondo? Taekwondo pernah ya? Iya, Kita taekwondo. pernah Dan kamu nggak aktif. nggak aktif. Sebentar aja. Sebentar aja. Karena memang ya sekali lagi jarak. 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 Iya, bener. Kalau sekarang ini kan aku tinggal di Lokulu. Sekarang ini kayak Lokulu tuh biasa aja. Dulu jauh banget. Dulu jauh. Dan nggak Dan kami dulu kalau misalnya aku dengan Tolo itu harus pakai prepare dulu, bawa jaket, pakai sepatu, ke Lokulu Iya, aja iya, itu. iya. Karena jauh banget. berasa jauh. Sekarang ya, harian. Puluhan tahun ya. 6 tahun. PP kita Tenggarong ya. Bahkan sehari bisa berapa kali bolak-balik tuh ya biasa aja. Ya kayak Samarinda lah ya. Aku berasa yang paling jauh cuma satu aja tempat yang paling jauh, Tabang. Tabang. Tuban. Pastilah. Kalau kayak Samarinda, Balikpapan, Bontang udah biasa kayak udah mati rasa. Saya aja kalau lagi ada tugas ke Tabang mesti prepare yang inilah. Prepare yang jauh-jauh hari udah prepare mau ke Tabang. Kendaraan mesti ngecek perlengkapan. Iya. Pakaian dan lain sebagainya, yang pasti fisik. Iyalah, kamu kerja di Bawaslu, nanti kita bahas itulah. Apa yang kamu suka dari masa SMA kita dulu? Apa ya? Banyak sih. Perkelahian. Pertemanan. Pertemanan sama kita kan. Terus ya banyak hal yang biasalah anak-anak SMA ngerasakannya gimana, lagi labil-labilnya. Lagi. Dan ada yang naksir aku. Masa sih nggak ada? Gue nggak ada, kan aku dulu kamu lihat sendiri hitam,
kurus. Siapa yang mau naksir? Daud. Mungkin, Gila. Bukan. Tukang kelahi. Tapi kamu cukup terkenal kan bro waktu itu? Terkenal lah. Jangan cukup. Terkenal banget. Iya aku. terkenal banget. Di setiap acara di sekolahan Selalu ada aku. selalu ada. Terus pasti jadi orang yang paling depan, entah itu. Aku MPO. Hah? MPO memang. Iya. Apa Jadi sih sekarang? siapa? MPO apa sekarang sih? Nggak tahu anak-anak sekarang tahu Apa nggak ya? ya MPO? Kalau kita kan minta perhatian Minta orang. Sekarang apa ya? Istilahnya apa ya? Jadi dulu kalau dibilang Daud, siapa sih yang nggak kenal Daud gitu kan satu sekolah. Aku merasa Guru juga pasti nama Daud disebut. tapi aku nggak pernah bermasalah dengan nilai. Makanya aku nggak pernah bermasalah. Iya dengan karena nilai. kan emang nggak nakal. nakal. Iya bro. nakal Tapi maksudnya nggak masih bodoh aku. masih nakalnya masih inilah nggak terlalu yang sampai bikin orang tua dipanggil. Dipanggil. Dipanggil Karena ya? aku bolos. Oh cuman itu aja bolos Waktu kan. itu almarhum Bunda Tuti bilang, sayang Bu, Daud ini pinter, tapi sering bolos. Jadi dimarahin mama. Untung guru BP-mu bilang untung kamu pinter. Oh. Jadi gak jadi dipukul. IPS berapa sih? PS1 aku. IPS 1 ya. Karena aku dulu tuh harusnya di IPA. Bunda Tuti tuh paksa aku di IPA karena aku bilang aku paling benci matematika kan. Bagiku tuh aib banget tuh. Pas masuk IPS ketemu akuntansi. Sama aja ya, kurang lebih lah. Bukan sama aja saya. Aduh. Ini kemarin terlepas dari rumus ketemu nominal angka. Kan pusing juga tuh angka ya kan. Kita ngomongin miliaran tapi uangnya nggak ada. Betul kan? Iya, Nah, betul. akuntansi kan begitu tuh. Iya. Ini neraca. Aduh, kami sampai bilang gini. Ini bukan neraca, neraka. Akhirnya mau nggak mau akhirnya ya udah nikmatin dah. Pilihan sudah. Akhirnya ya ternyata untuk jadi bisa paham dengan pelajaran itu cuma satu. Dinikmatin. Dulu kan kita sebenarnya nggak ada anak yang bodoh. Anak bodoh tuh nggak ada. Percaya nggak Lia? Percaya dong. Karena dia nggak nikmatin pelajarannya aja. Dulu aku bodoh matematika, bodoh ngitung, kan aku nggak nikmatin. Benar. Jadi saya ingat waktu itu fisika IPA itu guru fisikanya kan Pak Alimudin. Alimudin. Nah, saya kurang care, bukan kurang care sih, maksudnya kurang suka. Tapi begitu beliau mengajar, masuk. Cara penyampaiannya enak. Yaps. Akhirnya lama-kelamaan nggak suka. Bener. Gitu. Bener sekali. Saya jadi ingat betul. Sama aku dulu di SMP 1 itu paling benci banget sama bahasa Inggris. Karena kalau di bahasa Inggris tuh guruku tuh kayak aku tuh terintimidasi banget lihat. Tapi di SMA mulai suka bahasa Inggris. Karena nggak mengintimidasi. Iya, benar. Easy Iya. listening ya. Iya, Ya, betul. mudah. Saya ya, juga mudah. ingat tuh waktu kelas 1. Jadi bahasa Inggris emang kita bener-bener sama ibunya itu, saya lupa sih ibu siapa tuh. Malah kita disuruh mimpin doa pakai bahasa Inggris. Ya, Itu kan jadi motivasi kita motivasi, ya. ya. Jadi motivasi kita nih kalau nggak bisa nih aduh. Tapi dulu kan pelajaran bahasa Inggris zaman kita tuh kan pelajaran yang baru. Iya, baru benar. Ibaratnya nggak Nggak kayak sekarang. enak sekarang kan. Dulu kan menakutkan. Lebih menakutkan daripada ini matematika. Iya, benar. Sekarang kan belajar bahasa Inggris enak banget ya. Contohnya Habibie ini dia jago bahasa Inggris. Bahasa you can speak English. Mungkin dia malu. Apa yang paling kamu lihat dari aku? Lihat. Daud seorang yang kreatif. Lucu. Dia tahu Daud ini dia tahu kayaknya apa isi hati orang. Nyerempet tuh dia paham dia ngerti dia. Itu sampai sekarang. Itu yang saya suka dari Daud. Makanya kita tuh kayaknya kelihatan akrab banget. Makanya saya bilang kita nggak pernah satu kelas. Nggak pernah.
Ketemu jarang. Tapi kalau Tapi ketemu pas ketemu quality-nya dapet. bener. Sama satu lagi teman kita tuh siapa? Ocha ya. Ocha. Ocha. Ocha sekarang di mana ya? Kayaknya dia. Kayaknya dia di daerah-daerah Jawa deh. Aku dengar informasi. Dia di luar negeri kan, bukan nggak? Luar negeri, iya, jago bahasa Inggris kan dia kan. Dia jago bahasa Inggris Inggris. banget itu. Makanya Udah. kita kadang sering bertiga gitu Ya, ngobrol. Ocha. Jago bahasa Inggris, jago nyanyi. Satu gereja kan dulu kan aku. Walaupun aku sekarang sudah pindah. Yes. Dari gereja ke masjid lah. Lihat, Ya. sorry to say. Yes. Kenapa kamu lebih mementingkan karir ketimbang hubungan relationship? Karena aku tahu kita terbuka aja nih ya kan. Kamu termasuk sahabatku yang too late married too late. Bener nggak ya sih? Married too late. Dan kamu kepalamu pendidikan, karir, kerja itu apa sih yang kamu cari? Apa yang kamu ingin kamu tunjukkan ke orang-orang tuh? Apa sih kenapa sampai di usia ini baru kamu akhirnya punya anak satu? Baru usia 1 tahun setengah. Kan terlambat ya kan? Saya melahirkan di usia 35. Iya, terlambat. Hampir mau nempos. tapi kalau saya biasa aja. Iya, kan? no, karena Mungkin, tapi kalau orang mungkin melihatnya 30 lebih, 30 plus gitu kan. tapi aku nggak nih. Iya, Cuma aku nggak masalah itu. Aku cuma ngeliat kamu kerja sih nggak pernah tolerir masalah kerjaan. Nggak capek kah hidupmu? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Bahkan kalau saya Demam nggak kerja? iya, nggak Serius? ngapa-ngapain tuh malah kayak stres, malah kayak ini aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak bisa. Memang karena mungkin terbiasa ya dari dulu biasa. Iya, karena kegiatan ya. Kamu kan OSIS. Tapi di OSIS kamu aktif loh. Aktif kan? Aktif Kita banget. dari sekolah aktif berkegiatan, bahkan dari SMP seluruh kegiatan itu saya ikuti, dari pramuka, OSIS, Iya, satu hal lagi kita pramuka. Bener kan? Ya. Terus Pokoknya dari sekolah kegiatan ekstrakurikuler diikutin sampai akhirnya kuliah, sampai sekarang terus berkegiatan, beraktivitas. jadi ketika kamu kuliah yang ada di kepalamu tuh kerja. Dan apapun, maksudnya beraktivitas. Sebagai seorang perempuan saya nggak mau Dibatasin. dibatasin. Itu yang membuat kamu akhirnya anti dulu deh pacaran, karena aku tahu kamu tuh pacarnya sedikit banget. Iya, sedikit banget. Kamu nyaris Bisa dihitung. yang setahuku dengan suami palingan 3. Iya, itu setahunya. Setahu ya? Lebih Iya, bisa lebih. kurang dari 5 tapi kan Tapi saya nggak gitu. Ya. kurang dari 5 kan, udah sedikit. Sedangkan aku pacaran zaman itu banyak banget. Why? Apa ya? Jadi menurut saya relationship itu kenyamanan. Kenyamanan, ya. Jadi saya dengan seorang perempuan yang aktif, dengan berkegiatan di sana sini, punya seorang pacar ya, katakan pacar, dia bisa nggak nerima saya dengan keaktifan saya ini? Gitu. Ketika ada laki-laki yang bisa menerima saya dengan segala keaktifan saya, Kemon, silakan. Oke. Tapi nggak ada. Ya kan laki-laki gengsi tinggi banget ya kalau masalah kerjaan ya kan. Jarang ada tapi jarang sekali. Dan termasuk akhirnya ketemu suami yang luar biasa ya kan ya. Support sekali. Support sekali ya. Jarang ya. Jarang. Bahkan dia yang mendukung saya buat terus belajar atau bahkan bersekolah lagi. Saya ada keinginan untuk bersekolah. Berarti kamu yang beruntung dapat dia. Dua-duanya kan? Dua-duanya.
Ya kan Habibie ya? Kata Bibi. Yes. Iyalah, masa mau ini kan nanti kayak merasa dibutuhkan aja. Ya kan? Dan akhirnya karirmu kamu tambatkan ke Bawaslu. Why? Ceritanya cukup menarik. Banyak hal-hal menarik yang timbul. Sebenarnya berawal dari saya tuh kan suka baca ya. Baca apa aja, mau novel, mau politik, sosial, budaya, hukum dan Playboy. apa aja. Meskipun Buku saya- Playboy? Enggak Playboy enggak. enggak. Makanya saya enggak ketawa karena saya enggak baca itu. Ya. Nah, Katanya apa aja? apa Ya. aja, majalah atau Liberty. Liberty ya. itu kita ditipu banget dengan Iya, Liberty iya, itu. iya, Liberty kan, itu ya. penipuan banget terus. Nah, suka aja baca buku meskipun basic saya kan sains ya, dari IPA kan dari SMA kan IPA ya. SMA IPA terus kuliah kehutanan, sains juga. Banyak di dalamnya sains. Tapi akhirnya dengan kita membaca banyak buku itu kan kita banyak pengetahuan apa aja yang terjadi di sekeliling kita. Sampai akhirnya berbicara pada saat saya nemuin satu momen. Apa sih? Satu momen pemilu. Pemilu tahun? Yes, lupa tepatnya kapan. Tapi kan itu 5 tahun sekali Sekali. suatu. Kalau bahasanya orang itu kan pesta demokrasi. Ya. Pesta demokrasi ada pesta demokrasi gitu. Tapi saya masih menemukan di sekitar saya ternyata masih ada yang namanya politik uang. Politik uang nyata sekali Nyata sekali di sekitar saya. di gitu. sekitar. Jadi kok kayaknya Nggak bener nih. ini ada satu ketidakadilan. Yoi. Ketidakadilannya Ya, di mana? ya. Ketidakadilannya ketika ini orang punya duit. Ya. Ketika orang punya duit, dia bisa naik. Naik. Terus gimana orang yang berkompeten tapi dia tidak punya uang? Nah, Di mana ruangnya dia? Ya, benar. Ada yang ketidakadilan kan di sini kan? Bener. Sampai akhirnya baca. Nemu Badan. temen yang nginformasi ini ada rekrutmen badan. Oh, jadi pengawas. kamu sampaikan itu ke orang-orang. Enggak sampaikan. Nah, maksudnya Cuman kan bercerita, kamu kesel gitu intinya. iya, kesel aja. Cuman dari diri sendiri ada keinginan lah untuk kemudian gimana caranya aku Untuk merubah itu. Iya, merubah nggak juga. Cuman apa yang bisa kontribusi apa yang Apa yang aku bisa, lakukan. sumbangin nih, lakukan nih sebagai warga negara kan. Ya. Aku melihat itu dan apa gimana gerakku gitu kan. Akhirnya ternyata ada pengumuman pendaftaran Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Badan Pengawas Pemilu. Coba baca lagi. Baca apa lagi sih nih badan? regulasinya. Ya, apa sih nih Biar Badan Pengawas nggak- Pemilu? Apa sih itu apa? Dan akhirnya memang beberapa bulan sebelum pendaftaran itu akhirnya saya coba daftar Badan Pengawas Pemilu dan entah mungkin memang jalannya akhirnya terpilihlah sebagai salah satu anggota Badan Pengawas Sekali Pemilu. tes. Yes. Wow. Waktu itu kita tes CAT. Tes CAT itu apa? Tes CAT tuh kayak ini komputer asis tes. Jadi langsung tes, langsung keluar hasilnya kayak ini tes PNS. Gitu. Jadi nggak ada tes manual, bocoran dapet apa tuh enggak. Jadi tes CAT di komputer langsung pada saat itu selesai muncul hasilnya. Namamu. Yes, syukurnya sih paling tinggi waktu itu. Wow. Karena itu keinginan dan apa ya? Ingin bukan merubah, ingin berkontribusi lah. Menyumbangkan apa sih? Kita nih sebagai warga negara dengan adanya yang saya temukan tadi, apa kontribusi saya gitu loh. Konkretnya apa? Tapi bukannya berat ya Lia ya? Perempuan ngomongin pemilu, Pastinya. politik, Yes. serem lu. Aku salah satu orang yang sangat paham tentang politik. Aku sangat paham dan sangat perhatian banget tentang politik karena menurutku politik itu kalau nggak paham politik itu nggak paham hidup.
Yes. Buta lah. Jadi kita harus benar-benar. Tapi aku nggak mau terjun secara praktis. Atau ini aku mendukung, aku ada pilihan, aku mendukung partai mana, aku mendukung calon mana, aku mendukung calon legislatif atau presiden atau bupati atau siapapun tuh aku dukung. Dan aku nggak pernah namanya golput. Karena menurutku golput itu atau tidak memilih itu pilihan yang salah. Karena kita harus berkontribusi. Karena banyak yang tadi yang Lia sampaikan, banyak orang-orang yang berkompeten tapi nggak punya uang, nggak bisa menang. Karena kebanyakan orang-orang yang tanda kutip traumatik dengan politik Indonesia ini jarang memilih. Ya menurutku itu bukan solutif. Harusnya Apatis tetap lah memilih ya. ya kan, harus tetap memilih. Pilihlah yang bisa membangun Indonesia ya kan. Karena kebanyakan orang baik juga baik yang diam. Jadi jangan salahkan juga orang yang tidak berkompeten untuk terpilih ya kan. Benar-benar. Nah, tekanan apa yang paling kamu dapatkan ketika harus memilih menjadi seorang anggota Bawaslu? Apa kamu punya kepribadian ganda gitu? Kamu kan baik orangnya kan, baik banget kan. Apakah sekejam itu sih? Apa ngeri nggak Bawaslu tuh? Enggak juga sih. Kalau selama ini yang saya jalani ya berjalan aja, mengalir aja. Saya nggak ngerasa bahwa ketika saya bekerja di Bawaslu, jadi seorang anggota Bawaslu sebuah hal yang sangat berat gitu. Enggak, biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Nggak ada tekanan apapun. Ya, tekanan itu mungkin karena udah terbiasa kali ya. Dari dulu udah terbiasa dengan hal-hal yang Bau tekanan ya. ya, jadi begitu begitu menjadi seorang anggota Bawaslu ya, saya kira saya bisa ngelewatinnya. Apapun itu halangannya. Kita ini kan tergantung dengan apa yang kita pikirkan. That's right. Kita ini tergantung dengan apa yang kita pikirkan. Ya, Mindset. kita bisa dilewatin. Nggak berat, ringan kita lewatin. Tidak ada yang tidak mungkin. Nggak ada yang tidak mungkin. Selain memakan kepala sendiri. Yes. Jadi akhirnya sampai sekarang kamu nggak mau terjun ke politik gitu loh. Ada keinginan itu nggak? Kalau sementara sih saya masih di jalur profesional ya. Oh iya, ini profesional ya. Ya, profesional, nggak terikat dengan politik praktis lah ya. Sementara masih jalur profesional sebagai anggota Bawaslu. Ada keinginan nggak? Jujur. Kan sudah tahu nih regulasinya, udah paham. Nah mungkin lah 5 tahun lebih Lia di Bawaslu nggak paham jalur-jalurnya tuh, nggak mungkin, bullshit. Kalau sementara sih nggak dulu. Kalau sementara nggak dulu. Masih ada hal yang ingin Digapai lagi. Ketua Bawaslu. Kebetulan kita berakhir di 2023 Ini Agustus ini. Yes, Pemilihan lagi nanti. pemilihan lagi kan, masa jabatan itu 5 tahun. Kita dari 2018 sampai dengan 2023 di Agustus. Jadi nanti Agustus ini sudah pelantikan. Berarti nanti kamu tes lagi? Tes lagi. Atau ada apa namanya privilege sendiri? Oh enggak lah, ya tes lagi dong. Profesional ya berarti ya. Berarti integritasnya terjaga. Iyalah, ya. Iya benar. Saya dukung kamu untuk tetap di situ lah. Terima kasih. Ya setidaknya walaupun tidak ada suatu perubahan besar, setidaknya ada niat untuk melakukan perbaikan daripada diam sama sekali. Iya dong. Ya kan? Tapi melalui program-program Bawaslu setidaknya kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Memberi edukasi kepada masyarakat. I know, itu berat banget itu. Aku bisa membayangkan tugas kalian berat, fitnah yang kalian dapatkan juga berat. Kalian pasti
ya macam-macam fitnahnya, tidak kredibilitas, tidak memiliki integritas yang tinggi dan sebagainya. Ya, saya rasa itu cobaan untuk orang-orang baik sih. Ya begitulah. Ya kan, cobaan untuk si Lia pasti batin Lia juga kadang-kadang. Tapi kalau saya nggak ambil pusing, meskipun Ya, terus penilaian orang ke saya seperti apa gitu kan, apalagi sebagai seorang perempuan, ya. pernah diskriminatif Ya nggak? pastilah kita sebagai Pernah? seorang perempuan, ya diskriminasi secara ini nggak, cuman kan kita berada di ruang politik, kemudian kita sebagai seorang perempuan, ya kan, perempuan ini kan makhluk yang dinomor dua kan. Siapa yang bilang? Enggak lah. Enggak. Gini, jadi Beberapa gini. orang, sebagian. Ya mungkin ada beberapa anggapan seperti itu. Jadi ketika ada perempuan berada di ruang politik agak di sebelah mata. Tapi saya nggak pernah ambil pusing dengan hal itu. Tinggal bagaimana menyikapinya dengan tenang saja. Kemudian tidak perlu juga kita tunjukkan, tapi kita mampu membawa khususnya Bawaslu Kukar ini ke arah yang lebih baik lagi. Bener. Ke arah yang lebih baik lagi begini maksudnya. Seperti contoh di 2019. Di 2019 itu pemilu yang dikatakan cukup rumit. Cukup rumit karena 5 kotak tadi. Udah. Tapi akhirnya saya dengan rekan-rekan pimpinan yang berempat yang ada di Bawaslu, kita bisa melewatin itu. Gitu. Jadi kita tunjukkan melalui Karya. Ya, bukan bacot ya. Bukan. Kalau hal seperti fitnah dan sebagainya dan tuduhan menurutku biasa saja. Biasa aja. Dosa gitu, pribadi aja kadang-kadang sendiri fitnah ya kan. Iyalah, apalagi kita sebagai orang ya di anggota Bawaslu lah. Saya rasa itu biasa aja. Pernah menerima tawaran-tawaran menarik? Aw. Pernah? Gak pernah? Serius? Gak pernah? Kenapa sampai tidak ada dapat tawaran-tawaran menarik seperti itu? Mungkin ngelihatnya Cewek ya. Cewek. Dia, ini ember nih. Iya. Bahaya. Bahaya gitu kan. Ya, karena iya banyak yang terjadi kasus-kasus apa? Kasus-kasus korupsi kan ini. Iya. Cowok kan. Iya kan, bener. Cewek jarang sekali. Ada tapi jarang. Itu pun yang cewek paling kan jabatannya cukup top tier kan. Takut. Apa nih? Cuma segini. Padahal sebenarnya asal naik sedikit enggak enunya, makanannya. Tapi aku salut dengan awak nih, awak lagi. Salut dengan kamu nih Yul. Ya aku belum tentu bisa berada di posisimu sekarang ya kan, posisi yang segala sesuatunya butuh energi lebih ya kan, ngurus anak lagi ya kan. Stamina harus kuat. Karena Mental kita sih ya. mental, fisik, karena kita tahu Kukar 18 kecamatan dengan letak geografis yang cukup berjauhan. Jangan cukup berjauhan, sangat berjauhan. Dari satu kecamatan ke kecamatan Kita lain. masih lebih dekat ke kabupaten lain. Iya kan, benar kan? Nah jadi tuh Lebih dekat ke kabupaten lain daripada ke. Jadi harus memang benar-benar disiapin secara mental, secara fisik pernah disiapin. Apa yang momen yang paling menyenangkan ketika di Bawaslu? Banyak. Satu lah, paling Paling menyenangkan ya, ketika apa? paling menyenangkan. Semenjak jadi anggota Bawaslu itu kan saya mesti apa ya, yang namanya melakukan pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi ke berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sekarang 20 lagi ya. Sekarang 20 lagi gitu kan. Tentunya banyak hal yang saya petik ya dari setiap kita berkunjung ke satu tempat ke tempat lainnya. Seperti halnya kalau kita ke daerah hulu. Gitu. Itu pasti berbeda tipe masyarakatnya dengan yang ada di daerah pesisir. Ya,
tabiatnya, karakternya. Jadi kebiasaan hidupnya. ya, ketika kita menyampaikan sosialisasi ini, sosialisasi sebenarnya yang masuk kalau untuk di daerah Hulu itu seperti apa? Kalau di daerah pesisir itu seperti apa? Beda treatment. Kalau beda treatment. Nah, itu memperkaya kita, ini suatu hal yang cukup menyenangkan bagi kita gitu kan. Belum tentu di daerah lain yang ada di Kalimantan Timur ini punya keragaman seperti yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Makanya nama tagline kita itu untuk Kutai Kartanegara Kukar Asia Wonders. Kukar Asia Wonders. Asia Wonders. Jadi memang betul-betul unik Kutai Kartanegara ini. Jadi kita nggak bisa nge-treatment hal yang sama. Karena aku pernah ke 18 kecamatan ketika bikin video Kukar Asia Wonders itu. Ya orangnya unik. Jadi kita nggak bisa nyamakan orang ini dengan kecamatan ini dengan kecamatan itu. Benar. Jadi itu Lengkap. satu pengalaman yang cukup menyenangkan kalau bagi saya. Negara di dalam negara. Iya, unik sekali. Karena belum tentu orang punya pengalaman yang sama dengan kita. Dari ibaratnya dari Kota Bangun ke Muara Munte ya udah kebiasaannya bahasanya udah beda. Jadi cukup unik. Terus yang paling menyedihkan, aku nggak paling menyakitkan, menyedihkan. Saya bilang bukan menyedihkan sih ya. Ya banyak pekerjaan-pekerjaan kita sebagai penyelenggara ini hal-hal yang dimana orang tidur kita mesti bekerja. Bahkan saya itu tempat tidur saya ada tuh namanya tilam tuh. Saya taruh di ruangan. Jadi pulang ke rumah cuma mandi ganti baju, tidurnya di. Suami nggak protes? Ya itu saya bilang support. Sempet waktu kita kalau sudah rapat pleno itu kan dengan teman-teman yang ada di KPU itu mesti kita nggak boleh jeda waktunya. Jeda itu hanya jeda untuk isoma. Dan kita harus lanjut itu selesaikan karena ada timeline yang harus sesuai jadwal gitu. Rapat pleno pada saat itu saya nggak tahu kalau saya hamil. Seriously? Iya, saya nggak tahu. Itu berapa bulan? Nggak, itu baru usia mungkin sekitar hampir menginjak 3 bulan. Seriously? Ya. Itu rentan sekali ya? Nah, bahkan waktu itu rapat pleno kita mulai pagi dari pagi ketemu pagi saya nggak tidur, nggak ada tidur. Dan waktu itu saya dalam kondisi yang mual, kondisi yang lagi. Tapi kamu nggak tahu hamil? Nggak tahu. Kamu kira itu sakit biasa doang? Sakit biasa, masuk angin biasa. Karena kan setelah berkegiatan beberapa hari ke kecamatan-kecamatan, kemudian kita langsung pleno gitu. Masuk ruang AC, panas ruang AC. Terus ini kan langsung dari pagi berkegiatan sampai malam sampai ketemu pagi lagi. Itu nggak jet lag? Jet lag pasti Jet lag pastinya. Cuman kan saya nganggap itu biasa, nih saya masuk angin gitu. Tapi ternyata saya hamil gitu. Dan syukur alhamdulillah sehat-sehat aja. Seriously, kamu nggak ada tanda-tanda misalnya ngidam apa gitu? Nggak ada. Makanya orang bilang, kalau orang bilang itu maboknya mabok kebo. Apa itu? Nggak ada ngidam, makan seperti biasa, bahkan lebih daripada kayak biasa. Terus juga nggak ada mabok-maboknya gitu. Nggak ada. Pengen makan sesuatu juga kayak kelakuan yang aneh di luar dari biasanya. Termasuk birahi nggak ada? Biasa aja. Biasa aja. Kan biasanya begitu hamil bahkan jadi yang kayak udah berasa kayak mabok-maboknya gitu. Harusnya jangan tahu aja ya, biar sampai 9 bulan kan. Iya, lucu kan. Kenapa anggap aja nih musuh lapar gitu ya. Tapi ini pas suami tahu kamu hamil gitu, wah ini protektif nggak? Nggak, biasa aja. Cuman mungkin lebih ini aja, istirahat harus tahu waktu. Pasti nggak mungkin nggak takut dia. Khawatir ada. Cuman kan saya nggak bisa, orangnya mesti dibatasin. Itu nggak. Bukan dia tahu itu. Ya. Saya silakan kamu tanggung jawab. Kamu harus tahu waktunya istirahat ya istirahat gitu. Luar biasa kamu ya. Hamil 3 bulan. Dan saya nggak tahu, nggak tidur semalaman, berkegiatan dari pagi tembus subuh, tembus paginya lagi sampai siang baru selesai. Nggak pingsan? Nggak bisa. Gila. Aku waktu hamil yang anak serius ya, aku ya termasuk luar biasa. Cowok anak ya? Cowok.
Wih, gila itu mentalnya pasti itu. Karena menurut ini ya, anak itu ngikutin Ibu. kepintaran ibunya. Yes. Berapa persen gitu? Kalau saya pernah baca kalau nggak salah berapa persen gitu? Banyak. Kepintaran itu dari ibu. Dari ibu. Kebodohan dari bapak. Tiba-tiba anak datang ngelamar anakku gak apa. Nah, berarti itu dijodoh. Dijodohkan jadi besannya. Ya di besan. Nah siapa anak dia lagi? Ya udah nikah. Iya. Karena aku nggak pernah nyuruh anakku pacaran. Jadi Harus nikah. harus nikah. Mindsetku ya, mungkin orang bisa koreksi. Mindsetku lebih baik anakku gagal dalam pernikahan daripada anakku gagal dalam pacaran. Oh gitu. Kok gitu? Iya, karena menurutku pacaran, maaf ya, nggak bawa-bawa Islam nih, tapi menurut aku pacaran nggak bener. Nggak ada manfaatnya gitu. Banget. Karena aku produk pacaran. Oh gitu. Nggak ada yang apa yang manfaat dari pacaran tuh nggak ada. Aku ya, orang tua lain terserah. Tapi aku nggak mau. Jadi kalau ada anak laki-laki datang gitu, Jadi saya harus pastikan bahwa anak saya tidak berpacaran dengan anak Anda. iya, mau nikah boleh. Oh nikah boleh, oke lah. Ya kan lebih mulia, bahasanya itu lebih mulia janda kan. Karena anak sekarang ngeri. Beda ya sama kita. anak-anak zaman Ya nggak beda juga sih, karena dulu tuh nggak terekspos nggak aja. terekspos. Kalau sekarang kan, Ya kan zaman kita banyak juga yang cuman kan nggak terekspos, kayak sekarang kan sosial media luar biasa. Ini kejadian yang di Jawa mana tuh? Jawa Barat, Jawa yang hamil di dispen nikah itu kan? Di Bontang hampir 50 orang ya. Oh iya, saya kayaknya baca tuh. Tapi lebih parah yang di Jawa itu, Jawa Timur, Jawa Barat Jawa Tengah, aku lupa tuh. Itu hampir 100-an lebih ya. Hamil duluan nikah SMP SMA. Anakku banyak cewek. Berapa orang cewek? 4. 4 ya. Sisanya cowok ya. Iya, sisanya cowok. Wes, ini jangan sampai kesalahan orang tua itu, kesalahan orang tua itu jadikan ajaran untuk anak-anaknya. Bukan kayak gitu, ya takut aja sih. Bapaknya kan bangke juga kan. Terus apa yang paling hebat ketika memiliki suami seperti orang sesibuk Anda? Apa yang paling hebat? Hebat yang kamu rasakan memiliki suami seperti dia itu, apa yang kamu banggakan dari dia itu? Iya bangga lah. Apa? Yang nggak Nggak pernah semua. kamu sampaikan sama dia? Sampai dia nonton podcast ini? Serius loh? Maksud Ini saya kan tali nggak pusar. semua. Ini acara tali pusar. Yes. Kok tali pusar? Kan tali kasih sudah ada. Oh, tali kasih ada. Ini tali tali pusar. Oke. Tidak semua laki-laki itu memberikan kebebasan tapi yang terbatas ya kepada istrinya. Bahkan ada beberapa teman yang mau kerja nggak boleh, mau nerusin sekolah nggak boleh, Salah. mau Berkarir. pergaulan ini dikit nggak boleh. Jadi ketika saya bertemu dengan beliau ini satu kebanggaan dong. Yoi. Beliau support, beliau dukung, bahkan untuk ini saya terus ayo sekolah lagi. Lebih Ya. upgrade lagi. Yes. Itu Ya kebanggaan. aku bangga sih punya suami kayak gitu. Asik. Suamiku nggak kayak gitu. Oh, kayak gitu ya. Bibi suka yang gitu. Jadi lovely banget lah ya. Lovely banget. Tapi aku jengkel juga, maksudnya gini, dalam ini ngomongnya agama lagi, tapi kita kan hidup harus agama kan. Maaf ya, segala sesuatu kan diatur agama ya Iyalah kan. pastinya. Aku salah satu yang tidak suka melarang-larang istri. Selama tanggung jawab utamanya terjalankan dengan baik. Terpenuhi, oke. Tapi kalau pendidikan nggak boleh dan sebagainya, aku bahkan istriku ya satu. Urusan kerja atau enggak pilihan dia, karena tanggung jawabku masih kan. Iya. Tapi kalau misalnya
dia mau bekerja karena dia suka. Jadi kalau dia bilang kayak gini kadang-kadang, ini true ya, kerja mau bantu-bantu aku. Ini aku ya, aku tersinggung. Tersinggung. Aku mau bantu keuangan kita, aku tersinggung. Tapi kalau dia kerja karena dia suka, nggak apa-apa. Oh. Oke. Beda. Ini aku, karena aku menurutku sudah hakikatnya laki-laki menafkahi istrinya. Tapi kalau dia kerja karena dia suka, aku anggap dia bonus, dia anggap dia refreshingnya dia. Iya, itu memang kesukaannya dia. Itu karena kesukaan. Kayak kamu kan sekarang suka kan, bonus aja dia dapat uang itu. Betul. Ya bisa beli mobil, bisa beli rumah, ya dari itu kan. Tapi kan aku tidak pernah mau peduli dengan penghasilan dia kan. Tapi kalau misalnya jadikan itu, wah ini kayak tersindir aja. Kan laki-laki memang hidupnya harus kerja keras kan, harus banting tulang, Benar. harus mati-matian. Tapi karena dia suka, ya terserah. Tapi aku juga nggak pernah berpikir dia lebih besar penghasilannya. Karena waktu dia kerja di rumah sakit penghasilannya lebih bagus dari saya, nggak iri juga. Saya support aja. Suka nggak? Yang penting dia ngejalaninnya dengan Suka, senang hati. Ya siapa sih laki-laki yang normal menurutku, yang ketika istrinya bekerja terus berharap ini aku mau bantu keuangan, ya agak tersinggung sih. Menurutku agak sedikit tersinggung sih. Ya. Setuju nggak? Ya. Kan perempuan harus pelan-pelan tuh ngomong ke suami itu supaya suami itu nggak tersinggung. Apalagi kalau penghasilan lebih besar. Benar. Betul nggak? Sebenarnya tergantung kesepakatan dari rumah tangga Yoi. masing-masing. Jadi nggak bisa juga kita samain rumah tanggaku sama rumah tangganya Daud gitu. Rumah tangga saya sama rumah tangga Daud gitu. Kita punya kesepakatan masing-masing. Ya. Jadi tergantung dari rumah tangga yang jalaninnya seperti apa. Tapi kalau menurut saya ketika perempuan itu, ya itu tadi, ketika perempuan kayak saya nggak suka dibatasin gitu untuk beraktivitas, untuk berkarir. Gitu. Sama, saya setuju. Sepanjang dia mampu ngejalanin, dia merasa happy dengan apa yang. Kalau itu saya sepakat. Kalau itu saya 1000% sepakat sama dia. Saya tidak sepakat kalau dia cari uangnya karena ingin bantu saya. Oh iya. Saya nggak sepakatnya di situ. Tapi kalau dia berkarir, karena menurut saya perempuan tidak ada kewajiban untuk bekerja. Bukan menurut saya, ini agama yang ngomong. Ya, benar-benar. Jadi kan dia kalau bekerja karena dia memang senang. Kayak apa aja gitu. Maksudnya gitu sih, tapi saya ya. Iya. Yes. Apa harapanmu untuk 2023 dan ke depannya? Ini harapan apa nih secara pribadi? Pribadi, pekerjaan, semuanya. Pribadi, pribadi. pekerjaan, seorang istri, seorang ibu. Oke. Banyak tuh, ada 300 tuh. Banyak tuh ya. Bibi ntar dibantu ya. Ya, Bibi ya. sebagai pribadi sebenarnya kalau saya sih harapannya ya kehadiran saya sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, sebagai ibu bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi orang yang ada di sekitar. Ya. Gitu. Semoga dengan banyaknya aktivitas saya ini tidak mengurangi quality time ke keluarga, ke anak gitu. Harapannya itu sih. Kalau ini sebagai penyelenggara ya, sebagai penyelenggara pemilu, harapannya sih semoga nanti pelaksanaan pemilu di 2024 khususnya kita di Kukar ya, itu berjalan kondusif. Amin ya Allah. Berjalan kondusif, berjalan sesuai prinsip-prinsip pemilu, langsung umum, bebas, jujur, rahasia, adil. Demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara lebih baik lagi dan menyenangkan pastinya. Itu harus menyenangkan. Yes. Tuh. Sedih. Takut. Kan padahal kan pesta demokrasi. Nggak jadi pesta. Ya kan? Jadi harus berjalan dengan ya itu tadi, kondusif, menyenangkan. Itu aja. Thank you Lia. Thank you Daud. You the best friend. Ngoja.